Apresiasi ke KDM. Apresiasinya ke Dia KDM. polisi kan? Nah itu dia. Makanya segala bentuk apa yang dilakukan oleh dia itu Paham lagi. kapital trustnya itu ke KDM gitu. Apapun masalahnya terus di-solve, KDM hero-nya. Nah, Meskipun tadi ya nggak 100% apa namanya kayak wah pokoknya gitu. berpaing banget gitu. Ya nggak juga gitu ya. Adalah beberapa titik-titik kritis gitu. Oke. Cuman secara keseluruhan itu kalau misalnya tadi di analisis sentimen nih kayak tone-nya tuh positif. Gitu. warganet di sini lebih apa ya merasa punya figur bapak. Makanya muncul kata Bapak aing. Halo sahabat Kompas, jumpa lagi di Bongkar Data. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Provinsi Jawa Barat, terutama untuk evaluasi kepemimpinan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, dan berpatan dengan Hari Jadi Jawa Barat yang ke-80 yang baru saja juga dirayakan. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama rekan saya, Rangga Eka Sakti, dan Yohanes Advent Krismada Marjati. Dan pertama-tama, gimana nih Bung Rangga? Kita tanya dulu nih soal kepuasan Deddy Mulyadi. Jadi baik dari citra, dari favoritisme, suka tidak suka, lalu juga kepuasan, ini hasilnya nih moncer banget. Ini bisa dijelasin nggak? Kenapa dari hasil survei, ini angkanya di angka 90-an begitu? Jadi gini, kan udah di-spill tadi ya 90-an dan cukup dar-der-dor ya. Iya. Cukup wow gitu, kayak bisa gitu ya. Cuman emang kalau kita telah lebih dalam timeline kepemimpinan di Jawa Barat itu Deddy Mulyadi ini salah satu figur yang beda lah ya, anomali lah. Kalau misalnya kita lihat dari zaman dulu ada jarak kan sebetulnya di antara elit provinsi dengan rakyatnya begitu. Di paling tidak 2 gubernur sebelumnya itu pendekatannya relatif elitis begitu ya. Pendekatannya dari sisi yang lebih akademis, kemudian narasi yang dibawa juga lebih modernis. Itu sesuatu yang mendominasi tlatah Sunda ini selama at least 15 tahun begitu. Nah, ini yang kemudian berubah dengan sosok Kang Deddy Mulyadi ini gitu. Nah, kalau misalnya direbus begitu ya, itu ada 2 hal yang mungkin bisa membuat masyarakat Jawa Barat tuh jatuh cinta lah sama Kang Deddy Mulyadi. Ada 2 hal nih? Ada 2 hal. Oke, yang pertama? Yang pertama adalah elitisasi tadi yang saya sudah ceritakan ya. Dan itu terlihat bukan hanya dari cara dia memimpin begitu, tapi juga dari bagaimana dia menghadirkan sosok dia di depan masyarakat begitu, dan juga bawahannya juga begitu. Sosok yang kayak gimana tuh? Jadi sosoknya misalnya dari bahasa yang dia pakai. Kalau di tlatah Sunda itu kan ada bahasa Sunda Buhun ya, artinya bahasa Sunda yang tinggi begitu ya, yang menak begitu kalau bahasa mereka begitu. Jadi berstruktur, kemudian ada gap lah, ada jarak antara subjek dengan pemimpinnya begitu. Nah, itu yang dihilangkan. Itu yang dihilangkan, yang bahasa yang tinggi begitu. Jadi bahasa yang dipakai itu bahasa mungkin agak akademisnya itu common denominator lah ya. Jadi yang dipahami mulai dari orang di pasar sampai orang di kota begitu memahami apa yang disampaikan oleh Kang Dimul begitu. Jadi KDM ini dalam kesehariannya, konten-kontennya misalnya itu lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa Sunda yang tadi. Ya, yang bisa dibilang kasar ya. Cuman kasar. Itu sampai di titik ini sih, Bung Endar, kayak sampai di titik pembawaannya juga jadi physical touch. Jadi kalau misalnya ngelihat Kang Deddy Mulyadi dia turun ke lapangan begitu ya, dia bersentuhan langsung sama masyarakat itu, kata sentuhan itu literal begitu. Jadi bener-bener ya dia salaman, dia pelukan, dia tidak rikuh gitu untuk bener-bener bersentuhan langsung sama masyarakatnya dia yang mungkin secara status sosial ekonomi itu jauh sekali kan, timpang begitu. Nah, ini yang mungkin belum banyak ditunjukkan oleh pemimpin Jawa Barat zaman dulu, dan itu yang menyentuh hati publik gitu. Itu yang pertama. Deelitisasi tadi. Deelitisasi. yang kedua? Yang kedua adalah debirokratisasi. Artinya umumnya Pemprov itu bekerja secara birokratis kan. Artinya dia itu kalau misalnya nih saya seorang pemimpin ya, saya gubernur gitu. Terus saya pengen bikin kebijakan A, B, C, D.
itu saya harus kasih misalnya disposisi, kasih nota dinas, telepon kadisnya dulu, bikin rapat dulu, perencanaan, RPJMN dan lain-lain lah ya. Nah, cara kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi ini itu dia justru melihat itu tuh constraint, artinya dia itu melihat bahwa wah birokrasi ini tuh ribet gitu. Jadi satu hal yang bisa dikerjakan taruhlah misalnya 1 hari gitu, itu jadi ngambil waktu 1 minggu bahkan 1 bulan begitu, karena ya tuh harus rapat dulu, harus disposisi dulu segala macam. Nah itu yang ditabrak tuh sama. Nah, berarti ini sama aja kayak kebijakan-kebijakan yang viral begitu ya, kayak marak militer, betul. terus tiba-tiba anak sekolahnya dimajuin jamnya, ataupun pelarangan study tour. Betul. Bener nggak sih? Kayaknya KDM juga agak malas gitu urusannya dengan kajian-kajian. Apa-apa harus dikaji dulu, program tuh yang penting jalan dulu deh. Jadi gini, kalau misalnya ngelihat hasil survei, itu kan sebetulnya kelihatan satu pola ya. Jadi program-program yang dia itu sporadis atau insidentil ya, termasuk tadi ya ada soal barak, study tour, masuk sekolah jam 6:30, Bongkar-bongkar wahana apa sih yang ini ya, pariwisata yang dinilai tidak sesuai RT RW apa segala macam. Itu memang kebijakan yang tidak ada di program Jabar Istimewa dia waktu kampanye. Kan dia bikin sekitar berapa belas program itu ya? 13 ya sekitar itu ya. Dan ada 9 poin kalau nggak salah, itu ada 9 Jabar Istimewa. Itu tuh nggak ada di situ. Tapi dia misalnya turun lapangan menemukan satu peristiwa begitu, terus langsung ya udahlah, ibaratnya langsung ngomong sekdanya ini diberesin gitu, langsung selesaikan bla 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 bla. Jadi kalau alur birokrasi kan dia harusnya ada rapat dulu nih, terus muncul misalnya Perda, Pergub, Ingub gitu. Nah, kalau misalnya dalam konteks KDM, ini kalau kita lihat sebetulnya kebalik gitu. Jadi kebijakannya dulu dibikin, baru landasan hukumnya begitu. Nah, itu yang kemudian mungkin di satu sisi ya tadi, masyarakat tuh ngeliatnya, oh dia kerjanya cepet nih, nggak banyak fafifu gitu. Langsung aja dikerjain gitu kan. Tapi di sisi lain, apakah itu kemudian bisa menyentuh persoalan laten lah ya, real problemnya Jabar, belum tentu kan. Nah itu yang kemudian jadi titik kritisnya. Coba balik lagi, itu kan kalau dibungkus di media, apalagi kita tahu lah bagaimana masifnya media sosial dari akun-akunnya ya, baik di YouTube, IG ataupun Facebook begitu, itu kan sangat masif dan itu juga diduplikasi, direplikasi, direproduksi lagi oleh para pengikutnya jadi konten-konten mereka. Tepat di sini sebenarnya pertanyaannya, sebenarnya apa yang dilakukan KDM itu kan juga membuat akhirnya membentuk persepsi publik yang oke dong. Nah, kalau Alvin gimana nih ngeliatnya nih? Ini kan analisis warganet. Iya, medsos nih. Karena kalau saya lihat ya pasti oke lah. Orang citra semua bagus kok. Ya. Memang gini Ndar, ketika saya dan tim ya menganalisis media sosial, aktivitas media sosial seputar KDM, warganet, nggak cuma KDM doang. Itu berapa banyak tuh Bang data Bang? Hampir 200.000 data. Hampir 200.000 data. Dan sebagai catatan ya, sebagai perbandingan, untuk menganalisis dari bulan Juni awal ya sampai awal Agustus ya, let's say 2 bulan lebih dikit lah gitu. 2 bulan nih. 2 bulan lebih dikit. Sampai 200.000 data itu lumayan wow. Karena ketika dibandingkan dengan presiden ya, tokoh yang nasional, itu hampir 3/4-nya dengan periode yang sama. 3/4 ini dari Prabowo. Prabowo lebih banyak. Lebih banyak. Jadi Prabowo 300 ribuan, si KDM 200 ribuan. Dalam waktu 2 bulan. Dalam waktu yang sama, 2 bulan. Artinya kalau dilihat siapa yang mengikuti isu ini nggak cuma warga Jawa Barat doang. Karena ketika menganalisis medsos nggak mungkin kita mengkotakkan, oh ini cuma suara warga Jawa Barat. Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Cuman dari situ yang aku dapatkan adalah sentimen. Dalam waktu 2 bulan itu ya. Kalau tadi dari hasil survei Litbang kan angkanya wow gitu kan katamu kan. Nah, kalau dari memang. Nah, kalau dari medsos menurutku ya itu agak make sense dalam artian menggambarkan lapangan. Kemarin kalau nggak salah KDM itu kan dapat suara sekitar 62% sekian gitu ya. Ketika pilkada kan. Ya. Nah, kalau dari analisisku itu positif ya. Yang sentimen positif 59%. Oke. Yang negatif 22%,
Yang netral 19%. Artinya sebenarnya ketika dilihat sebagai kepala daerah yang apa ya, ngayai bahasa Jawanya apa ya, mengurusi. Jadi kalau bisa ditranslate Sunda dulu kita sama KDM nih. Wah, aku nggak bisa bahasa Sunda. Bahasa Jawa ngayai atau ngurusi, menangani banyak sekali aspek kehidupan masyarakat, baik yang mulai dari tata pemerintahan sampai tetek bengek kesehariannya begitu ya, yang hal-hal kecil misalnya membantu masyarakat kelas bawah dan sebagainya gitu. Angka 59% ini cukup oke sebenarnya. Kenapa? Karena ketika saya amati dalam analisis dalam 2 bulan ini ada beberapa peristiwa yang KDM itu dapat sentimen negatif cukup gede. Dalam 2 bulan ini ada peristiwa-peristiwa negatif begitu. Yang negatifnya gede cukup ada. Cukup banyak. Misalnya yang pertama, awal Juni itu ketika polemik anak yang agak bermasalah gitu dikirim ke Barak gitu kan. Nah, di situ yang negatif juga cukup gede dibanding yang lain. Nah, yang perlu aku jelaskan di sini adalah gini. Mereka yang berpolemik itu belum tentu yang mengalami. Maksudnya gini. Masuk akal nih. Siapa yang menentang itu belum tentu dia punya anak yang sekolah di Jawa Barat. Belum tentu dia yang mengalami secara langsung gitu loh, bukan testimonial begitu. Sementara yang di sisi positif itu adalah orang tua murid yang pernah mendapatkan program tersebut, atau bahkan beberapa yang pengen. Aku pengen merasakan nih gitu, anakku pengen aku ikutkan ke program itu gitu. Karena kan kemarin programnya sebenarnya kayak semacam pilot project gitu ya. Cuman di beberapa lokasi, belum di semua kabupaten kota di Jawa Barat begitu. Nah, itu yang pro kontranya masyarakat cukup imbang dan negatifnya cukup gede kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang di luar dugaan adalah perusakan rumah retret di Cidahu di Sukabumi. Itu memberikan negatif juga. Negatif ke KDM. Lumayan negatif. Nah, ini yang akan saya ceritakan bagaimana si KDM ini atau timnya lah setidaknya begitu ya, menanggulangi sentimen-sentimen negatif yang di luar dugaan. Insidensial kok bisa dibilang gitu ya. Itu kan peristiwa nggak ada agendanya ya. Perusahaan itu nggak ada yang bisa mengira bahwa akan terjadi kapan, di mana begitu kan. Nah, begitu kejadian, memang sentimen negatifnya langsung naik. Tinggi. Bentar, itu agak roaming dikit nih. Saya nih. Gimana? Agak lupa sih. Aku ceritakan kejadiannya ya. Jadi gini. Itu kan lupa sih. Jujur aja gitu ya. Enggak apa-apa. Aku ceritain, mungkin ada teman-teman yang juga agak roaming ya, karena kan kejadiannya banyak banget nih terkait dengan KDM gitu. Itu ada rumah retret, tidak bentuk rumah ibadah sebenarnya gitu. Untuk acara retret anak-anak sekolah gitu loh. Kayak sekolah minggu gitu. Bukan, kalau di Kristiani itu retret gitu? Ya Kristen Protestan kayak gitu kan. Nah, mereka itu ada ngadain retret. Kalau retret kan biasanya emang lazim kayak nyanyi-nyanyi, puji-pujian gitu kan. Nah, adalah sekelompok warga yang merasa terganggu. Singkat cerita kayak gitu. Nah, kemudian ada yang menyulut lah gerakan atau perusakan terhadap rumah retret itu. Warga berarti itu ya? Warga. Pelakunya warga sekitar begitu. Dah itu rame kan, masuk berita, medsos dan sebagainya. Nah, yang bisa ngerem dalam tanda kutip ya, sentimen negatifnya nggak langsung gede banget adalah nggak lama berselang KDM datang ke lokasi kejadian. Nah, ini adalah pola yang sering dilakukan oleh KDM kayak gitu. Pola untuk menanggulangi sentimen-sentimen negatif terhadap dirinya. Terus dia di sana ngapain? Nah, itu yang menjadi menarik gini. Awalnya dia ngobrol. Ini duduk perkaranya gimana sih gitu kan? Duduk perkaranya gimana? Ngobrol sama orang retret. Yang punya rumah itu sama pihak warga juga yang jadi kayak saksi. mediasi bertiga. Ya, mediasi gitu lah. Artinya sebenarnya kan level-level pekerjaan yang RT RW kepala desa gitu ya. Dan itu ditangani oleh si gubernur kayak gitu kan. Yang aku bilang bahwa itu adalah ya gaya dia gitu kan. Kemudian setelah bermediasi itu ada 2 kejadian yang cukup menarik. Yang membuntu yang jadi terjadi setelah. Yang pertama, KDM itu memberikan uang 100 juta. 100 juta kepada pemilik rumah yang dirusak. Gayur juga ya kan? Itu tuh untuk memperbaiki kerusakan tadi. Iya, niatnya diberikan seperti itu. Ini dikasih supaya untuk perbaikan. Tapi yang jadi plot twist di situ dan waktu itu warganet juga kaget adalah uang 100 juta ini oleh si pemilik rumah retret disumbangkan ke musola dan tempat ibadah muslim di sekitarnya. Nah, artinya sebenarnya gini.
Real itu ya? Real, kejadian nyata. Itu Enggak, ini yakin bukan settingan, bukan kayak ini Nah, kalau settingan apa enggak itu di luar ya, enggak kelihatan kita dari nggak tahu analisis lah ya. ya, Yang gitu jelas juga gini, sih. rentetan peristiwa tersebut itu menyumbang sentimen positif dari kejadian perusakan rumah Arta di Cidahu. Artinya meskipun ini adalah konflik horizontal yang selayaknya memunculkan sentimen negatif terhadap pimpinan daerah tersebut, itu bisa diredam. Bahkan dalam tanda kutip kayak dimitigasi secara cepat gitu loh. Dengan cara-cara itu gitu. Kemudian ada yang menarik lagi. Ketika udah memberikan bantuan itu, ganti rugi lah, bukan bantuan ya, ganti rugi. Ditetapkanlah sekian tersangka, kalau nggak salah 6 atau 7 tersangka. Oke. Gitu kan. Nah, dari situ juga dapat apresiasi KDM. Wih, apresiasi ke KDM. apresiasinya ke KDM. Ya, itu polisi kan? Nah, itu dia. Makanya segala bentuk apa yang dilakukan oleh dia itu Paham lagi. kapital trustnya itu ke KDM gitu. Apapun masalahnya terus di-solve, KDM hero-nya. Nah, Ya, menariknya itu gini, ya, jadi ada satu konten yang spesifik ya, konten spesifik. KDM itu kan setiap pagi jalan-jalan di area rumahnya itu ya, gitu kan, sambil menyapa warga Jawa Barat gitu kan. Salah satu kontennya Sambil adalah, gini-gini gitu. ya, sambil yang agak disindir gitu, guys, gitu. Ya, itu lain. Salah satu kontennya adalah gini, KDM mengapresiasi kinerja Polda Jawa Barat. Oke. Itu tidak hanya mengacu pada yang kasus di Cidahu ya, tetapi kepada semua urusan Kamtipnas lah kayak gitu. Artinya memang dalam hal ini sebenarnya Polda itu kan urusannya dengan Polri ya. Tapi ya mau nggak mau orang taunya Polda itu kerjanya sama gubernur gitu. Artinya semua prestasi atau kebaikan atau kinerja polisi di daerah Jawa Barat itu nanti muaranya juga Ke Pak Gu. iya kayak gitu. Itu orang selalu bilang kalau ada konten KDM ini pasti banyak kontroversi, tapi juga banyak yang istilahnya ngebadanin gitu, apa namanya, belain. Oh, ngebemperin gitu ya. Bemperin gitu Jadi lah. kayak Nggak terima. sampai ke titik itu nggak sih? Apa kayak kalau di brand itu kan, ini kita agak-agak ini serius dikit nih. Weh, Nah, kalau kita nggak serius. di brand kayak brand funnel itu kan ada dari awareness dulu, kemudian pengaruhi dia mengkonsumsi brand itu sampai yang terakhir kan Ikut advokasi kan. Jadi dia ikut mengadvokasi brand tersebut. Nah, kalau KDM sebagai brand nih, kalau dari medsos terutama ya, itu sampai di titik itu nggak sih? Nah, gini ya, menarik, Rangga. Jadi beberapa waktu yang lalu kan teman-teman dari Litbang Kompas sempat bertemu lah gitu ya dengan yang bisa ditanyain terkait dengan gimana sih sebenarnya KDM ini bermedia sosial begitu ya. Nah, katanya sih ya adalah narsum gitu kan, kita temuin gitu kan. Siapa sih? Beliau bilang nggak pakai buzzer gitu. Oke. Bilangnya nggak pakai buzzer ya kan. Oh, ini pengakuan KDM. Oke. Atau orangnya apa? Pengakuan siapa nih? Siapa nih? Nah, ini gimana nih kita mengungkapkannya gitu kan? Oh, ada sumbernya. Tapi intinya adalah A1 lah. Ya, A1 lah, Ada sumber A1 lah A1. gitu. Ada sumber A1 bilang, oh Gitu enggak, tanya. buzzer nggak pakai. Oke, ini nggak pakai buzzer. Nggak pakai buzzer. Organik. Iya, berarti. Ini organik. bilangnya, ya bilangnya Bilangnya. organik begitu. Tapi kalau dilihat dari keragaman kontennya, ada benarnya juga. Aku bisa bilang ada benarnya, tapi kan nggak bisa 100% kebenaran itu nggak bisa dijudge dari konten doang gitu ya. Ya. Sebagai contoh begini, ketika ada gugatan dari, sebenarnya sindiran bukan gugatan ya, sindiran dari Gubernur Jawa Tengah tahu lagi, terkait dengan pejabat konten. Sebenarnya Gubernur Jawa Tengah nggak mention sih nama gitu kan, tapi cuman bilang stylenya. Kayak gitu, halo guys, aku baru gini, kayak gitu kan. Itu yang di apa itu ya? Yang di pidato rapat, itu? ya di pidato sebenarnya itu kan sebenarnya forum yang formal. Itu kalau nggak salah momennya adalah pengarahan terkait dengan pengatasan kemiskinan atau apa gitulah di Jawa Tengah. Sebenarnya itu forum yang memang isinya adalah pejabat-pejabat di Jawa Tengah gitu kan. Yang message-nya adalah ketika kamu kerja nggak perlu dipamerin. Sebenarnya awalnya itu. Kemudian ada gestur-gestur yang nyenggol. Meskipun nggak ada mention nama gitu kan. Nah, ketika momen tersebut terjadi, konten-konten yang ngebelain yang kamu bilang tadi ya, ngebelain KDM itu banyak banget muncul. Dan Warganet yang belain KDM, di iya, komentarnya si Gubernur Jawa Tengah, Oke. kayak gitu. Bahkan ada yang dari orang Jatengnya juga nggak sih kalau nggak salah? Nah, ini menarik kayak nih. masuk FVP soalnya itu. Iya, jadi gini. Wah, ini agak lebar nih berarti. Wah, ini nyenggol-nyenggol provinsi lain nih gitu. Jadi gini, selain orang Jawa Barat sendiri, Rangga, Endar, yang istilahnya apa ya, pasang badan gitu ya, yang membela gitu ya.
Sebagian juga ada beberapa masyarakat Jawa Tengah, terutama mereka yang apa ya istilahnya di Ini dalam konteks ini aja kita batasin ya. Ya, nah dalam konteks yang tadi yang sindiran itu, ya kasus itu ya. Iya kasus itu. Artinya memang ya kenapa ngonten? Yang penting ada kinerjanya, begitu loh. Artinya memang tidak hanya warga Jawa Barat saja yang mengidentifikasikan dirinya sebagai yang membela KDM gitu ya, tetapi beberapa di luar warga Jawa Barat gitu. Sebenarnya nggak cuma Jawa Tengah kok. Bahkan ada yang bilang Lampung hadir, Medan hadir dan sebagainya. Aku bilang, absen ya. bener. Iya, kayak gitu banyak banget gitu. Entah itu bener apa enggak, setidaknya ada mention lokasi dari mana dia berasal, mentionnya, komennya gitu kan. Artinya ketika kita melihat bagaimana masyarakat, warganet saya bilang ya, bukan masyarakat secara real gitu, warganet memposisikan diri sebagai idol gitu loh, mengidolkan si KDM gitu. Ketika ada isu-isu miring, mereka langsung siap tanggap tanpa ada yang gerakin, kayak gitu. Tapi levelnya udah fanatik belum? Kalau level aku nggak bisa bilang ya kalau dari analisis medsos. Tapi secara end konten ketika terjadi itu tadi ya sindiran itu lonjakannya gede banget, berarti kan cukup reaktif. Nah masa-masa yang reaktif ini bisa dibilang sebagai yang ya lumayan apa ya militan dan sebagainya gitu ya. Ketika kita melihat misalnya di pertemuan fisik. Ketika hooligan misalnya, hooligan kamu seneng banget nih sama salah satu klub gitu kan, salah satu klubmu diapain, kamu langsung reaktif. Nah mirip kayak gitu sebenarnya. Cuman ekspresinya kan di medsos. Nah bisa digambarkan seperti itu. Itu sih. Kalau di lapangan gimana? Itu kan tadi kan kalau di medsos tuh ya sebenarnya bisa dibilang udah muncul nih bibit-bibit atau ya tadi pengikut yang militan, fanatik begitu ya, menganggap ini sebagai KDM sebagai sosok idol yang bahkan perlu dibela. Kayaknya sih gini sih Ndar, maksudnya dari pendekatan survei itu kan udah jelas lah ya, dar-der-dor. Udah kayaknya salah satu yang paling tinggi lah ya tingkat akseptansinya begitu. Dari beberapa kali keliling lah ya ke daerah Jawa Barat, kemudian bertemu juga dengan beberapa ahli. Ahli apa nih? Jadi ada budayawan, ketemu budayawan, ketemu ada dosen yang mengampu soal pembangunan kota, planologi, gitu-gitulah. Ada berapa, ada dosen soal antropolog, kayak gitu-gitu ya. Dan bahkan sempat juga ngobrol sama salah satu LSM lah di sana yang cukup banyak orang-orang yang dulu gue tau kritis lah, dulu banyak orang-orang walhi lah di sana gitu. Berarti aktivis-aktivis gitu. Dan ternyata responsnya ya meskipun tadi ya nggak 100% kayak wah pokoknya gitu. Berpaing banget gitu. Ya nggak juga gitu. Ya adalah beberapa titik-titik kritis gitu. Cuman secara keseluruhan itu kalau misalnya tadi di analisis sentimen nih kayak tone-nya tuh positif gitu. Semua mendukung apa yang KDM lakukan. Betul. Dan meskipun gini ya, kayak misalnya soal birokratisasi tadi, itu kan nggak selamanya baik sebetulnya ya. Artinya gini, kayak pada akhirnya ini serius lagi nih. Lanjut. Bisa jadi ketidakpastian hukum. Iya dong, kalau misalnya seorang pimpinan eksekutif ingin melakukan sesuatu, dia kan harus berlandaskan hukum. Mau itu yang lebih tinggi ya, misalnya UUD, undang-undang gitu, atau perpres, PP dan so on so forth, atau yang di level provinsi itu kan ya harus ada landasan hukumnya. Itu mau itu Pergub, Ingub, Perda begitu. Nah, itu kan kalau sistemnya itu tidak birokratis, itu jadi tadi ini ibaratnya tiba-tiba dia membawa anak-anak yang misalnya berhadapan dengan hukum gitu ya. Kalau misalnya nggak ada landasan hukumnya, misalnya belum ada paling nggak instruksi gubernurnya lah. Nah, bentar, itu yang membawa anak ke barak militer tuh belum ada landasan hukumnya apa? Ada. Nah, jadi kalau misalnya nih just in case tiba-tiba kayak misalnya kalau nggak ini deh kasus yang pembongkaran ini wahana. Itu kan yang kasus Eiger kalau nggak salah di Lembang tuh ya. Iya, itu kan dia pihak si swastanya itu ngomong bahwa loh kita tuh udah ada izinnya nih segala macam. Dari ATR BPN udah ada nih. Ini sama juga yang kasus ini lapangan golf itu. Lapangan golf di kaki Gunung Salak. Itu kan
dari apa namanya penelusuran ya, maksudnya ngobrol-ngobrol sama beberapa aktivis, kemudian dari kontennya Kang Demul juga gitu. Yang di YouTube kan yang lapangan golf tuh di syuting Pak itu Pak. Iya. Di syuting, terus ya sambil nulis ini kan gue dengerin ya kan, wah ini gimana nih nonton gitu. Terus itu emang ya pihak swasta bilang lah kita tuh udah ada izin, ininya, prosedur, segala udah ada macam. dinas apa segala macam. Nah ini kan jadi kekosongan hukum gitu. Ini yang bener yang mana coba? Secara hukum ibaratnya dia punya sertifikat loh, Iya, quote-unquote ya, dia punya izin apa segala Secara macam. legal udah legal berhak di situ. Betul. Ibaratnya kalau mau diseriusin nih, bisa nggak terima dibawa ke mahkamah, panjang Pak itu. Ya dengan asumsi yang memberikan izin pertamanya benar. Nah, itu. Tapi kan gini, apapun itu, Iya. dia tetap pegang izinnya. Iya. Kalau misalnya, Ada produknya. nah nanti itu urusan apa proses hukum lah ya ntar. Iya. Soal Tapi pinter loh, misalnya kalau ini pun akhirnya diketahui publik gitu, itu kan juga tadi masuk kontennya. Terus juga Pak mungkin cukup ramai ya di medsos begitu mengenai pengawalan kasus ini, misal pembongkaran ternyata sudah ada legalnya. Orang-orang akan melihat, oh ini berarti Pemprov sebelumnya nih. Nah iya. Nah, itu dia. Iya. Itu kan ya. Itu kan yang narasi yang diangkat kan gitu. Ini tetap salah nih gitu. Lah tapi RT RW-nya rencana tata ruang dan rencana wilayahnya begini boleh. Yang soal Eger kan itu ini kan apa namanya? Awalnya memang ini kalau nggak salah nih ya. Nah, Tapi kayaknya sih benar. benar. Itu tuh punya BUMN kalau nggak salah. Oh, satu wahana itu. Yang Kerja sama dengan yang kemudian awalnya gini lah, itu ibaratnya sebelumnya nggak boleh. Oke. Wilayah konservasi or something gitu. Iya, wilayah konservasi. Wilayah konservasi. Terus habis itu di pemerintah sebelumnya fungsi lahannya itu dirubah. Kan bisa lewat rencana tata ruang dan rencana wilayah kan. Itu bisa tuh dirubah jadi boleh untuk komersil lah. Nah, itu yang dipermasalahkan. Jadi narasinya loh ini harusnya emang nggak boleh. Jadi ya taruhlah rezim sebelumnya atau dinas terkait lah yang salah nih, harusnya nggak boleh. Jadi blame-nya atau apa yang disalahkan tuh Bola bukan panasnya tuh bola panasnya langsung dilempar gitu. Ini juga kayaknya termasuk soal jalan-jalan yang lagi diperbaikin. Nah, itu kan juga soal infrastruktur. Ini kalau saya baca di konten-konten ataupun komentar netizen begitu ya. Ini pasti akan bertanyakan nih Pemprov sebelumnya ngapain. Ini semua jadi KDM ini sibuk untuk mengerjakan persoalan yang dari dulu nggak diselesaikan. Nah, tapi akhirnya kita lihat lagi ya bagaimana tadi kalau bahas soal ini mulai dari medsos sendiri, warganet itu sudah mencoba bahkan membela apa yang KDM lakukan, lalu juga gimana muncul tadi loh dari bagian aktivis saya juga sudah mendukung begitu. Ini kalau kita lihat masyarakat, ini tapi pasti ada lah ya yang iya pasti kontra pasti ada. Cuman secara ya sosiologis ataupun kita bisa bilang kultural, ini kan membawa suatu perubahan baru nih. Oh iya, Nah, banget. ini kayaknya KDM ini juga tidak bisa sukses atau faktor kesuksesannya dia, performanya dia, kinerjanya ini tidak bisa semoncer ini kalau tidak membawa identitas kesundaan. Asumsinya gitu. Nah, kalau temuan lapangan nih, Ini gue dulu apa dia dulu nih? bukan nggak nih? Atau dari warganet deh? Gini, Lama gue menarik. soalnya banyak nih, panjang nih. menarik, panjang. Jadi gini, kalau identitas kesundaannya dia kan memang sudah ditunjukkan dari tata bahasa tadi Rangga cerita gitu ya. Bahasa yang digunakan adalah yang bisa dimengerti dari kalangan bawah hingga akademisi atau pemerintahan bahkan begitu. Dan juga atribut kepala, pakaian serba putih dan sebagainya begitu ya. Tapi sayangnya hal-hal seperti ini itu tidak begitu direspon secara terbuka oleh warganet begitu. Soal identitas kesundaan itu. Soal identitas kesundaannya. Tetapi yang menjadi menarik adalah begini. Ketika menarik data dari crawling dari media sosial begitu ya. Ketika menganalisis terkait KDM, itu banyak konten yang juga bahasa Sunda. Warganet bilang gini, aku suka tuh dengan KDM yang pakai ini. Enggak pernah bilang gitu, enggak pernah. Nggak nemu. Ya sedikit mungkin ada, tapi nggak nemu. Tapi itu bukan sesuatu yang kayak di-appreciate banget gitu ya. Tapi apresiasinya adalah dalam bentuk dia tuh komen dengan bahasa daerah.
Oh, komen pakai bukan bahasa Sunda per se, tapi misalnya Ya kayak bahasa Sunda, Bahasa bahasa Sunda. daerahnya bahasa Sunda, Oh. kayak gitu, spesifik bahasa Sunda begitu. Artinya ini menarik bahwa ketika masyarakat menggunakan bahasa Sunda di media sosial, berarti kan dia mengalami apa ya, suatu bayangan imaji ya, komunitas imajiner di kepalanya dia bahwa oh yaudah ini sesama Sunda, gitu loh. Yang bakal ngerti dan yang aku ajak komunikasi sesama Sunda. Ketika aku berkeluh kesah, pemimpinku tuh ngerti bahasaku kayak gitu. Kedekatannya ke situ, ekspresi kedekatannya, gitu ya, yang saya dapat dari media sosial kayak gitu. Bukan tadi ya, bukan dia mengapresiasi wujudnya langsung, enggak, tetapi bagaimana warganet ini memunculkan ekspresinya dia gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kedekatan KDM dengan masyarakat Jawa Barat terutama gitu ya. Sebenarnya kan Jawa Barat ini beragam ya. Cukup heterogen, bukan homogen, heterogen begitu ya, dari sisi latar belakang suku dan bangsa begitu. Namun ketika KDM ini menggunakan identitas Kesundaan, yaitu adalah apa yang tidak pernah ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Oke, Kepala daerah sebelumnya, terutama di tataran provinsi begitu. Nah, warganet di sini lebih apa ya, merasa punya figur bapak. Makanya muncul kata Bapak Aing. Kayak gitu. Itu sebenarnya kalau dilihat dari rentetan kronologisnya ya. Sehingga itu bisa kelihatan di media sosial seperti itu. Jadi kata Bapak Aing ini jadi trademark istilahnya yang mengapresiasi bagaimana perwujudan atau penampakan ya ekspresi KDM terkait identitas Sundanya itu. Gitu Ender. Jadi emang ada. Nah itu munculnya istilah Bapak Aing ini kan juga suatu fenomena nih. Akhirnya sebuah ada mungkin bisa dibilang sebagai kebangkitan Kesundaan begitu. Ini momennya untuk bumi Pasundan untuk kembali baik dari segi seni, budaya maupun ada satu sosok yang bisa dimunculkan sebagai ya tadi yang mungkin titisan Prabu Siliwangi kan gitu-gitu tuh. Orang tuh membawanya tuh sampai situ tuh. Nah, ini macan-macan putihnya tuh dibawa tuh sampai ke mitologi gitu. Ada mitos-mitosnya. Ada yang ada ya? asli. Dan ini sebenarnya gini, Ndar, menarik ya gini. KDM ini cukup banyak juga ya konten yang menunjukkan dia itu datang ke acara-acara rakyat. Kayak misalnya Sarasehan gitu, Sarasehan ya. Di alun-alun mana Cipta Gelar gitu. kan juga dia ke sana tuh. Nah, itu salah satu Cipta Gelar itu kan satuannya ya komunitas itu. Tapi ini kayak di alun-alun misalnya di Bekasi, di Depok, kayak gitu. Yang memang kantong-kantong penduduk padat gitu ya. Dan itu formatnya adalah cair. Dalam artian dia interaksi, terus ngundang masyarakat naik. Dan itu memang benar-benar random. Dalam artian di luar skenario gitu, di luar skrip gitulah. Dan dari situlah warganet ini selalu mereproduksi seperti yang Endar bilang di awal bahwa oh ini loh kegiatan yang kami suka istilahnya kedekatan, bentuk kedekatan yang kami suka dari warganet bilang kayak gitu, kedekatan yang mana KDM ini selalu bisa meluangkan waktu dalam tanda kutip ya untuk acara-acara yang barangkali untuk seukuran pejabat ngapain sih datang gitu receh kan. banget Nah gitu ya. istilahnya seperti itu istilahnya kan sempat sih waktu pilkada kemarin saya juga dapat cerita gitu ya bahwa sepertinya memang KDM ke rakyat bawah ini nggak cuma ketika jadi gubernur, Endar Rangga. Jadi sesederhana misalnya undangan sunatan siapa gitu. Ketika undangannya, gitu iya kalau bisa menyempatkan datang kayak gitu loh. Nah hal seperti ini yang sebenarnya dia lanjutkan dari pola-pola sebelumnya dan semakin disorot. Iya tuh. Skalanya gitu semakin Jadi gede. sebenarnya kan kalau dari zaman dia di sebagai Bupati Purwakarta ya, YouTube-nya tuh 2017. Ya. Konten pertama dia tuh. Udah 1 juta subscriber tuh. Belum. Masih coba-coba dia. Sedikit. Tapi gitu ya. tetap dia keliling. Kalau dulu apa? Naik motoran. Ya, Oh gitu. Motoran. Iya. Buset. Anak ini ya, Ketemu orang di jalan, anak-anak nah timnya di belakang. touring ya. Yang liput medianya tuh di belakang. Motornya apa chopper apa HP scrambler kayaknya. scrambler gitu ya? Tapi bukan wrecking brong itu. Oh, lihat ya. Iya. Jadi kalau ketemu warga ada apa yang kesusahan segala macam di Purwakarta dia keliling tuh. Makanya termasuk akhirnya itu yang juga membawa yang pasar Purwakarta yang akhirnya membuat dia bersenggolan dengan satu ormas lah. Oh, itu Karena dia temuan lapangan. Jadi itu panjang itu, Pak. panjang sampai sekarang. Iya. Iya Itu lagi. berlanjut, polanya dia memang udah punya formula kayak gitu kan. Nah, dari situ akhirnya dilanjutkan sampai ke dia jadi gubernur, ini tetap dilanjutin. Nah,
balik lagi. Kalau bahas tadi kan menyentuh masyarakat langsung, ikut acara-acara kayak semacam cipta gelar yang berbau budaya. Nah, ini bisa dibilang nggak sih, ini adalah momentumnya, saatnya untuk bukannya untuk menyorot satu etnis begitu ya. Cuma ini memang momentum untuk budaya Sunda nih bisa lebih menguat lagi, terutama di Jabar dan akhirnya bisa ke nasional gitu. Gini sih, di level yang provinsi dulu, Provinsi. sampai bagaimana ini sebetulnya bisa jadi kayak semacam playbook lah. Ini playbook. Playbook untuk kepala daerah lain. Oke. Jadi ini bisa jadi formula nih ya? Bisa jadi formula untuk playbook baru gitu. Cara main baru di politik yang elektoral begitu ya. Di taruhlah misalnya 2029. Nah, kalau di level provinsi, jadi memang ibaratnya ini tuh kayak apa ya? Mestakung gitu lah ya. Kayak semesta mendukung gitu ya. Setiap variabel-variabel yang ada waktu itu tuh mendukung sosok ini untuk bisa flourish lah, untuk bisa dapat momentum elektoral begitu. Mulai dari yang pertama tadi ada kekosongan identifikasi pemimpin yang nyunda gitu. Kalau misalnya kita cek di beberapa gubernur sebelumnya itu, misalnya Aher ya. Aher, itu kemudian RK itu kan dia kurang nyunda. Kurang. Karena yang dia pakai bahasa Sunda iya. Dia orang Jabar kalau nggak salah iya. Tapi yang lebih dominan itu identitasnya sebagai kader partai Muslim begitu ya. Dan Aher. Kan dia dari PKS kan. Kemudian dia intelektual. Jadi pendekatannya itu ya intelektual, akademis, kajian. Selama menjabat begitu persona yang dibawa. Kalau RK? Jadi ibaratnya yang mau at least dari analisis dari permukaan lah ya. Bagaimana dia memimpin itu, yang ditunjukin adalah, saya ini pemimpin yang pinter. Itu. Ini masih Aher. RK kurang lebih sebenarnya agak mirip. Mirip Aher. Jadi dia memposisikan diri sebagai orang yang ya itu pinter, dia dari luar gitu, kemudian arsitek apa segala macam. Kemeringis gitu ya. Pakai bahasa Inggris nggak sih? Keminggris. Kemeringis begini Pak. Iya, beringis gitu ya? Nah, beda. Jadi dia ibaratnya bikin kayak apa sih? Inovasi-inovasi yang ya dia misalnya Cikapundung. Ya, misalnya gini deh, kayak itu kan infrastruktur ya. Ya yang juga banyak dikritik lah, tapi contohnya misalnya soal startup. Startup. Nah, jadi plus minus ya. Di satu sisi ada pendekatan yang elitis, modernis tuh tidak selamanya buruk juga sebetulnya. Selama mungkin 5 tahun terakhir itu kan startup di Bandung tuh lumayan flourish. Tentu ini ya apa namanya, sebagian besar adalah kerja teman-teman startup di Bandung gitu ya. Cuman pemerintah itu juga ada perannya gitu di situ ya, untuk ngasih fasilitasi, bukain akses modal, kemudian integrasi sama PTSP dan lain-lain. Nah, platform itu tidak diambil sama ADM karena mungkin itu tidak relevan dengan sebagian besar dari masyarakat Jabar. Berarti nggak dilanjutkan? Sejauh ini sih belum ya. Belum dilanjutkan, belum ada tanda-tanda. Ya? Jadi memang akhirnya pendekatannya adalah tadi pertama grassroots banget, menyentuh persoalan yang paling mendasar kan, kayak perut gitu. Kalau lihat dari konten-kontennya kan beli cilok 200.000, borong dagangan. Jadi benar-benar ya urusan yang sangat ekonomikal, yang sangat pragmatis gitu. Dan semua kebijakan hampir semua lah ya kebijakannya Kang Deddy ini yang insidentil itu kan menyelesaikan persoalan yang tadi yang dibilang ya, quote unquote mungkin di level gubernur tuh agak receh begitu ya. Agak overkill gitu. Ibaratnya ya kan. Speknya ketinggian. Tapi emang menarik ya. Dia tuh kalau datang ngasih uang atau apa tuh emang transparan tuh dari kantongnya dikeluarin. Iya, ibaratnya nih kita nggak ngegosip kan. Emang di videonya kayak itu yang secara empiris orang gitu kan kayak. Kan nggak mungkin di dalamnya voucher itu kan nggak mungkin, Pak. Iya kan, poster gini. Maksudnya itu secara politik pemerintahan. Sebenarnya yang menarik lagi itu secara sosiologis. Dalam artian tadi kan tidak ada atau kosong lah identifikasi pemimpin yang
Sunda. Jadi yang muncul tuh identitas lain. Padahal secara sosiologis itu dari hasil ngobrol sama tadi ya, narsum-narsum yang cukup A1 lah ya, yang ahli lah itu yang nanti mungkin bisa dibaca sama teman-teman sahabat Kompas di Kompas Insight yang Kompas gambar. Insight. Nah, tapi nukilannya adalah sebenarnya identitas kesundaan itu sendiri itu tuh ada. Jadi bukan laten ya, tapi itu ada di backgroundnya masyarakat. Misalnya gini, kasus di Bandung deh. Bandung itu kan menarik ya, metropolitannya Jawa Barat. Urban banget itu. Urban banget. Iya. Kalau misalnya kita menelusuri perkembangan masyarakat di Bandung, dia kan kayak jadi epicentrum budaya kan sebetulnya. Yang kemudian dia kayak, ya kalau gempa tuh kan dia ada melebar gitu ya, efeknya ke daerah-daerah sekitarnya begitu. Jadi tren, kemudian termasuk semua lah, musik, fashion apa segala macam tuh kan at least Pusatnya di Bandung. Di Jawa Barat itu awalnya dari Bandung. Bandung baru menular ke daerah-daerah. Ya, dan itu kan ada alasannya kenapa ya? Oke. Kenapa misalnya di situ banyak kampus, banyak dosen yang anak-anaknya itu terpapar oleh media-media asing gitu ya. Ketika zaman dulu TV kabel masih jarang, mereka udah terpapar MTV, terpapar banyak Rolling Stones gitu misalnya, baca-baca. Akhirnya muncul gerakan kultural yang subkultur. Kalau misalnya kita ngelihat tahun 90-an akhir tuh kan, itu hampir semua subkultur tuh tumbuh tuh di Bandung. Mau nyari yang metalan ada yang Britpop Ujung Berung Rebel, itu ada Burger Kill, ada Jasa sampai sekarang segala macam. Terus yang skin skate ada, scene hip hop ada. Homicide. Terus hampir semua tuh ada gitu kan, dan tumbuh bareng gitu. Nah, awalnya saya pikir tuh ini tuh identitas dia sebagai anak skena nih lebih dominan dibandingkan dengan identitasnya sebagai orang Sunda. Tapi ternyata tuh enggak. Jadi yang menyatukan gerakan-gerakan indie tahun 90-an 2000-an awal itu justru adalah mereka tuh merasa ya kita sama-sama orang Sunda. Kita tuh satu ruang begitu, sehingga mereka bisa relatif luas gitu untuk ya kolaborasi. Kemudian jadi keluar itu orang lihatnya, wah gila, Bandung itu jadi cultural powerhouse lah ibaratnya ya. Jadi salah satu kekuatan kultural yang bahkan mempengaruhi daerah-daerah lain di Indonesia gitu. Oke, bahkan itu kan juga akhirnya terangkat di TV nasional segala Betul, macam, segala teramplifikasi macam. konser-konser. Misalnya banyak di Jakarta, orang jadi kenal, ini asal dari mana nih? Dari Karena Bandung. dulu referensi bukan cuma band Jogja atau mungkin Jakarta, Surabaya, betul. Jakarta begitu. Bandung juga punya ciri khas sendiri. Dan Tapi kan itu kayaknya lambat laun juga mulai redup. ya, Gitu karena nggak ada sih? satu dan lain hal itu agak ini ya. Maksudnya waktu itu ada kayak kejadian, ada yang meninggal juga segala macam. Jadi ada itulah. Cuman poinnya adalah identitas Kesundaan itu tetap melekat bahkan di daerah yang sangat urban. Apalagi daerah yang lebih rural begitu kan. rural Itu lagi, sense Kesundaannya itu sebenarnya dalam gitu. Nah, ini yang sebenarnya jadi antitesis sebenarnya, Rangga, Hindar gini. Kalau dari media sosial itu kelihatan. Artinya isu-isu yang urban kayak yang Rangga bilang tadi justru nggak muncul. Begitu. Nggak muncul. Kenapa? Karena ngelihat bahwa orientasinya KDM sejak awal adalah membangun dari pinggir. Ya, Dari Gitu loh. desa-desa yang yang tertinggal, terutama kayak misalnya Jawa Barat bagian selatan gitu ya. Itu kayaknya selalu dia dengung-dengungkan terus. Kayak Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya begitu ya, sampai dengan ujung di Pangandaran begitu, perbatasan dengan Jawa Tengah begitu kurang lebihnya. Nah, artinya memang isu-isu seperti startup, terus culture dan sebagainya begitu ya. Bukannya ditinggalkan, enggak. Nyatanya kemarin ketika Persib juara itu ya, dia muncul, ya representatif gitu lah ya, konvoy gitu ya. Tapi kan itu kan hanya satu momen, bukan suatu misalnya master plan untuk membuat apa, enggak gitu. Yang sangat sering dia munculkan dan ditanggapi ramai banget sama warganya itu satu, infrastruktur. Oke. Infrastruktur selatan Jawa Barat itu cukup tertinggal. Kenapa? Alasannya di sana nggak ada industri, kayak gitu kan, nggak ada industri. Sehingga ketika orang nagih mana nih benerin jalan gitu kan, gubernur-gubernur sebelumnya itu nggak
nggak gercep istilahnya seperti itu. Oke. Kayak gitu. Makanya ketika di sini ada beberapa komen-komen yang negatif adalah untuk infrastruktur. Nah, di situ yang harus dijawab secara cepat sama KDM supaya tren positifnya dia itu bisa terjaga kayak gitu. Artinya memang masyarakat udah nunggu nih. Kan hal yang viral itu bisa ditagih. Mereka dapat kok aku enggak. Simpelnya kayak gitu. Ini hanya bisa bertahan di masa-masa awal. Formula-formula seperti ini. Tapi untuk jangka panjang, untuk 4 tahun ke depan istilahnya, 4,5 tahun ke depan, belum jaminan. Kritiknya di situ. Sehingga apa yang KDM pamerkan di media sosial, sebaiknya segera didistribusikan untuk sebanyak-banyaknya masyarakat Jawa Barat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, mungkin lapangan pekerjaan, bantuan terhadap pertanian, dan sebagainya begitu. Yang itu memang solutif untuk masyarakat yang skalanya lebih luas. Nggak cuman insidensial seperti yang kita bahas dari tadi. Intinya tuh pembangunan yang lebih merata begitu ya, di seluruh pelosok Jabar. Memang dari survei yang sudah dirilis ini kan, persoalan seperti tadi ya infrastruktur, lalu juga pekerjaan, lalu pengentasan kemiskinan misalnya gitu. Nah itu kan yang memang harus disegerakan. Tapi kalau kita ngomong-ngomong tadi kan sempat bahas tuh dikit-dikit soal Persib begitu. Bagian dari budaya Persib, bagaimana KDM juga menunjukkan kedekatannya. Ini kan juga sebagai basis elektoral ya, mungkin nanti bisa kapitalisasi lagi untuk entah dia mau 2 periode atau 2029 RI 1. Nah, tapi ngomong-ngomong kalau ngomongin Persib aja, ini selain fanatisme, ini kan juga sebenarnya sosok yang dekat dengan Persib ini kan justru wakilnya Pak Erwan ini. Sementara dari hasil survei ini cukup jomplang ya antara kesukaan, lalu juga citranya, citra baiknya. Kalau Erwan hanya mendapat sekitar di angka 70-an, KDM di angka 90-an. Begitu juga dengan kepuasannya, wakil dan gubernurnya. Ini dan di konten-konten KDM kan juga belum sangat jarang muncul sosok Erwan sendiri ikut belusukan atau gimana. Nah ini gimana kalau dari pengamatan media dulu lah. Kalau dari media sosial memang sosok wakil gubernur ya, Pak Erwan ini kurang tersorot ketika Erwan melakukan kegiatan sehari-hari dibandingkan dengan KDM melakukan kegiatan sehari-hari. Itu kan variabel yang sama gitu ya, kita perbandingkan begitu ya. Ya jauh banget begitu. Memang ada beberapa, tapi itu adalah hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. Yang memang harus didatangin oleh KDM dan wakilnya baru muncul. Itu artinya memang si Erwan ini tersorot dari sudut pandang KDM. Timnya KDM maksud saya begitu. Itu sederhananya. Tim medianya. Itu satu sisi begitu ya, satu sisi. Sisi yang lain, sosok Erwan ini mulai muncul di media sosial ketika berkonflik dengan Sekda Jawa Barat. Itu cukup banyak menarik perhatian ya? Ya, artinya ketika tidak ada hal yang spesifik atau khusus begitu ya, artinya berjalan sesuai dengan keseharian normal gitu lah ya, normal. Nggak ada yang menyorot ke wakil gubernur gitu. Ketika ada konflik, nah itu yang menurut netizen warganet itu menarik kan. Jadi baru muncul di situ, Endar. Jadi ketika kita bahas apakah positioning ya istilahnya, popularitas tadi kan popularitas 70 berbanding 90, ya memang benar. Perhatian warganet juga seperti itu, cukup jomplang. Bahkan kalau diambil angka kasar nggak sampai 70%, di bawah itu bahkan kalau dilihat dari volume kontennya begitu ya. Itu perbandingannya sangat jauh gitu. Bisa mungkin 2/10 begitu. Artinya berarti memang Erwan kurang, mungkin ya tidak masif membagikan kontennya atau bahkan membuat konten juga di media sosial. Ya, dan jadi, tidak diberi boncengan sama KDM. Ya juga tidak, itu faktor itu sebenarnya. Diajak begitu. Kalau ini pengamatan analisis politiknya gimana nih? Nggak akrab kah atau gimana? Kok nggak diajak? Nah, jujur kalau itu gue nggak tahu ya Pak. Nggak diajak soalnya saya nih. Oke. Tapi dari yang jelas maksudnya gini, Pak Erwan Setiawan itu kan dia anaknya, ibaratnya apa ya, orang yang sangat berpengaruh di Persib, Haji Umu. Dan gimana pun juga ya Bobotoh tuh secara default ya, factory settingannya itu udah
basis masanya Erwan, memihaknya Pak Erwan dari awal begitu. Dan kalau misalnya tadi ya soal gap popularitas, kemudian Citra, acceptance, kepuasan, segala macam itu sebenarnya kan klasik ya. Dimanapun pada umumnya gubernur atau pemimpin yang nomor satunya itu dia lebih Tinggi. lebih dominan gitu dibandingkan dengan wakilnya. Itu udah sesuatu yang tidak terlalu ini sih. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin platform basis masanya Pak Erwan Setiawan dengan Kang Deddy ini dari awal emang udah beda. Udah beda dalam artian dia tidak terlalu concern untuk misalnya bangun masa di medsos atau begitu. apa, karena mungkin merasa ya udah. Lah, terus bangun masa di mana? Ya itu. Ya cukup di Persib aja? Iya. Karena gimana pun Persib itu bukan cuma Bandung. Oke, iya Persib benar. itu Jawa Barat. Orang Karawang, Bekasi Dukungnya Persib. dukungnya Persib. Gitu. Itu kan ya ini nggak ada hitungan ininya ya, maksudnya. Kan KTA. Nggak ada sensusnya, bahasa itu ya. Bobotoh kan nggak ada tuh ya. Jadi kita nggak bisa tahu persis berapa juta misalnya bobotoh itu sebenarnya, tapi pengaruhnya kan juga tidak bisa diremehkan gitu. Apalagi kemarin misalnya waktu konvoy itu kan kelihatan tuh seberapa masifnya pengaruh dari Persib gitu. Nah itu yang kemudian dua-duanya sebenarnya punya pijakan yang sama-sama kuat sih menurut saya. Terlepas dari drama apa yang terjadi di balik layar yang kita tentu nggak tahu, kita nggak punya akses ke sana. Kira-kira apa lagi yang perlu diimprove dari konten-konten Pak KDM, dan bagaimana pesan ke kita semua nih yang tiap hari juga sengaja nggak sengaja mau nggak mau itu pasti ada tuh muncul konten-konten seputar KDM. Ya. Itu gimana tuh? Oke, kalau dari sisi pengguna ya, audiens begitu ya. Ya namanya konten itu kan tidak bisa dibendung gitu ya. Ya terpapar gitu aja gitu. Ya kalau dari apa yang saya amati sehari-hari begitu, memang dia algoritmanya kencang banget menyodorkan KDM kayak gitu. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah tadi yang pernah sempat saya singgung ya, bahwa apa yang dilakukan oleh KDM dan timnya, konten ya, soal konten ini barangkali berhasil di termin-termin awal, menarik simpati, begitu ya. Terus menggugah semangat dan lain sebagainya, memunculkan harapan seperti itu. Nah, memunculkan harapan ini juga harus dibarengi dengan tadi merealisasikan apa yang dia tunjukkan di media sosial secara merata. Kuncinya di situ. Kalau dia mau berhasil, bahkan mau periode kedua, atau bahkan lebih dari itu kayak gitu ya. Di situ kuncinya. Karena selama ini ketika pejabat-pejabat itu memerintah, penyakitnya adalah inkonsistensi. Bagus di awal, jelek di belakang, jeblok di belakang kayak gitu. Artinya harus kayak orang maraton nih, performanya harus rata sampai belakang. Itu pace-nya baiknya berapa, Pak? Iya, kalau pace-nya bebas lah dia gitu. Gitu ya. Itu intinya kalau dari medsos paling kelihatan di situ. Meskipun dia positif sentimennya, tapi ketika dia nggak bisa merawat momentum dan melakukan koordinasi dengan berbagai kepala dinas, secara konkret membuat sistem. Membuat sistem, artinya yang dia wariskan itu harusnya sistem. Tidak hanya apa yang dia perbuat satu persatu begitu. Karena di media sosialnya dia kan selalu mengatakan satu hari satu masalah selesai begitu kan. Artinya kan hanya 365 masalah di tahun 2025 gitu kan. Padahal kan pastinya lebih gede daripada itu. Harus dia kerjakan gitu. Itu sih closing statement-nya. Capek juga ya berarti. Gitu ya. Tapi memang kuncinya adalah soal konsistensi kepemimpinan. Betul. Rangga gimana nih? Ya, kurlep sih ya. Kurang lebih itu. Kurang lebih, tapi maksudnya gini, kalau di elaborasi kurlepnya adalah yang pertama sebenarnya ini kan dia platform yang benar-benar dipakai kan sebenarnya budaya ya. Meskipun ada soal lingkungan segala macam, itu menurut gue tuh jadi satu kesatuan lah, budaya Sunda memang relatif dekat dengan alam and so on so forth. Nah, tantangannya adalah tadi ya, selain konsisten, kemudian membangun sistem sehingga persoalan-persoalan yang struktural itu yang selama ini bahkan udah dibikin sistem, kayak misalnya soal kerusakan lingkungan di Citarum itu kan levelnya udah perpres tuh.
yang udah sangat sistemik pun itu masih belum tuntas-tuntas sampai sekarang, apalagi misalnya nggak dibangun sistem. Nah tapi tadi agar tidak performatif, artinya kebudayaan Sunda itu kan bukan cuma sebatas pakai iket sama pakai pangsi doang. Bukan artifisial aja yang kelihatan Iya, gitu ya. dan bukan cuma pakai jargon papat kalima pancar, triang tubuana dan lain-lain untuk mengganti nama rumah sakit jadi Welas asing. Welas asing gitu misalnya. Sebenarnya banyak banget kasanah kebudayaan Sunda. Apa ya? Bagaimana misalnya budaya Sunda itu melihat seorang pemimpin, bagaimana seorang ratu ya, kalau di Sunda kan ada resi ratu Rama begitu. Si Ratu Rama. Si ratu tuh pemimpin ya, pemimpin eksekutif lah bisa dibilang. Itu tuh baiknya seperti apa, itu banyak tuh kebijaksanaan yang ya udah kalau misalnya mau ngangkat platform budaya sekalian gitu. Gimana mengatur masyarakat secara Sunda sekalian diimplementasikan dalam semuanya, RT RW-nya, kemudian kebijakan tatanan apa Pemerintahan ekonominya, semualah. Itu tuh ya harus all in gitu. Biar nggak cuma performatif gitu Oke, sih. jadi harus lebih substansial lagi Substansial. untuk tadi ya membangun basis dan menguatkan. Karena kedepannya itu bisa jadi tadi ya, playbook ini bisa berhasil dan bukan cuma berhasil. Karena kalau enggak dengan tadi kekuatan medsos jatuhnya demagog. Oke. Itu. Ya, dan akan stagnan di situ-situ aja. Betul. Oke, sekian pembahasan untuk bongkar data kali ini. Terima kasih sudah menyaksikannya, dan bagi teman-teman yang ingin membaca ulasannya lebih lengkap lagi, ada di kompas.id dan Kompas Insight. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Salam.